Oke kawan, kali ini kita mau ngerakit PC pakai prosesor AMD yang paling baru tapi harganya paling ramah di kantong. Gas, gak usah lama-lama, kita bahas PC-nya sekarang kawan. Hai bosku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah sekarang kawan, kita akan ngebahas segmen rakit PC lagi bro. Dan yang kita bahas ini rakit PC full AMD, yang dimana prosesnya pakai AMD, VGA-nya AMD, dan RAM paling baru yaitu DDR5 serta penyimpanan pakai PCIe Gen 4. Kalau kalian punya budget di angka 13 jutaan, coba deh nanti tontonin sampai habis, karena budget yang akan kalian build ini menentukan performa yang akan menemani kebutuhan kalian bro. Contoh ini pak, kalau kita mau rakit PC biasanya pertama yang harus kita tentukan adalah budget. Setelah budget udah ketemu misalkan di harga 13 juta seperti ini, baru kita tentukan prosesornya mau pakai Intel atau pakai AMD. Nah kebetulan sekarang kita bahas AMD bro, jadi kita akan memberikan opsi misalkan mau rakit PC AMD di budget 13 juta yang paling relevan, paling tinggi performanya, kita pakai yang prosesor apa? Kita di sini menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 seri 7500F, yang dimana prosesor ini sudah memiliki kecepatan maksimal hingga di angka 5,0 GHz. Jadi kalau masih bisa overclocking. Terus di dalam prosesor ini juga punya 6 core per 12 thread. Lah menariknya bro, prosesor punyanya si AMD ini harganya sangat terjangkau di angka 2,7 juta sampai di angka 2,8 juta. Kalian bisa cek nanti di marketplace. Terus misalkan kita mau mengcompare jenis prosesor AMD ini, misalkan kita compare head to head sama si biru atau si Intel, dia itu head to headnya sama prosesor Intel Core i5 Gen 13 yang tepatnya di angka 13400F, yang notabene harganya itu lebih tinggi dibandingkan si AMD ini bro. Nah kalau kita kuruskan, si 13400F ini harganya di angka 3,4 hingga 3,5 juta. Jadi selisihnya itu antara 600 sampai 700 ribuan. Nah setelah ketemu ini harganya, kita lanjut menentukan komponen yang lain. Misalkan kalian pilih Intel itu, nah Intel itu kan soketnya pakai LGA 1700, yang dimana motherboardnya itu support bisa pakai RAM DDR4 ataupun DDR5. Tapi kalau kalian pilih AMD, dia ini khusus support untuk DDR5 doang bro. Jadi ini pilihannya lebih terbatas dibanding si Intel. Tapi ya lagi-lagi kembali kalau kita ngomongin tentang price budget, ternyata kalau dihitung-hitung tetap pakai si AMD ini akan lebih menguntungkan bro, karena secara performa DDR5 lebih kenceng. Kemudian kalau secara harga, prosesornya ini jauh lebih murah dibandingkan si Intel. Ini adalah riset dari pasar yang sering saya infokan sama konsumen. Kemudian selanjutnya kita tinggal menentukan RAM-nya itu pakai 16 GB atau 32 GB. Nah ini ya kembali lagi tergantung budget teman-teman tadi. Lalu setelah kita menentukan memorinya, lanjut deh kita akan ngebahas tentang VGA-nya. Nah VGA ini juga krusial bro, hampir mirip-mirip kayak prosesor. Jadi dari harga 13 juta, menurut saya harga yang paling cocok adalah pakai VGA AMD, karena selain harganya murah, VRAM-nya juga tinggi, yaitu kita pakai punyanya si Power Color RX 7600 yang harganya itu di angka 4.500.000 sampai 4.700.000. Nah dari sini bro, kalau kita lihat setaranya VGA ini, kalau di kubu Nvidia ada seri RTX 4060 yang harganya masih di atas 5 jutaan. Ya kembali lagi ngomong soal performa, memang lebih bagus punya Nvidia, yang dimana kalau kita lihat dari benchmark YouTube rata-rata FPS-nya itu selisih antara 2 sampai 5 aja. Ya mendingan nggak terlalu signifikan banget, kita pakai yang harganya lebih terjangkau lagi. Terus kalau penyimpanannya wajib banget kita harus pakai end-to-end NVMe yang Gen 4 supaya benar-benar maksimal nanti untuk loading apapun juga. Dan kita di sini merekomendasikan teman-teman pakai kapasitas minimal 512 GB. Kalau ada budget dikasih 1 tera akan lebih istimewa, karena game sekarang itu juga kapasitasnya gede-gede. Lalu yang terakhir bro, komponen yang cukup vital adalah kita menentukan power supply-nya. Gampangnya tinggal kita hitung aja. Semua komponen ini kita masukkan ke data power supply kalkulator. Nah setelah ketemu, rekomendasinya dari PC yang kita build ini adalah 650 watt. Kita di sini menggunakan power supply punyanya Adata Pylon, yang menurut saya ini sudah sangat cukup sekali. Misalkan kita mau upgrade di kemudian hari, entah itu mau ngupgrade ganti fan casingnya ataupun dari fan prosesornya, ini udah cukup membantu dan tentunya akan membuat komponen ini nantinya akan semakin awet. Terus untuk tampilannya ini juga nggak kalah pentingnya. Konsepnya apa, kalian pengen seperti apa, mau putih atau hitam, ini harus kita tentukan dari casing yang akan pakai, dan juga aksesoris fan prosesor ataupun fan casing supaya nanti tampilannya nggak bosenin dan kalian nggak pengen ganti model casing yang sudah
sudah kalian pakai. Terus untuk data dari angka benchmarknya, PC ini wah benar-benar ngajir untuk ngedit kenceng, untuk kebutuhan game juga kalian bisa lihat sendirilah hasil dari prosesor AMD Ryzen 5 7500F yang dikawinkan sama VGA RX 7600 dengan M2 NVMe Gen 4 serta RAM DDR5 ini. Gas, lihat hasilnya kayak gini kawan. Nah, jadi kesimpulannya ini bro, dari semua review mulai awal sampai akhir, saya di sini ingin mengajak teman-teman kalau mau beli komponen itu harus cermat supaya nanti sudah beli teman-teman nggak sampai kecewa dan nggak sampai wah ini saya harus tuker sana sini dan akhirnya ujung-ujungnya nambah budget. Jadi simpelnya saya bisa bilang bahwa si AMD ini selalu menjanjikan harga yang murah untuk para pecinta rakit PC dibandingkan kompetitornya. Teman-teman bisa lihat bro ya, dari prosesor AMD Ryzen 5 7500F kalau kita lihat setaranya adalah versi Intel Core i5 13400F yang notabene secara harga dia itu lebih tinggi, tapi secara performan ini malah lebih kencang bro, karena punya speed maksimum di angka 5,0 GHz dibandingkan 4,6 GHz punyanya si Intel 13400F. Jadi harga murah, performa bisa diandalkan, dan tentunya ini sangat jangka panjang untuk menemani aktivitas teman-teman sekalian. Ya entah kebutuhannya render, entah edit, ataupun kebutuhan kalian coding dan juga analisis data yang cukup gede dan main game, ini bisa banget bro, diandalkan di budget 13 jutaan kawan. Ya udah mungkin cukup, terima kasih informasi yang bisa kita berikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang cari PC di budget yang seperti kita bahas sekarang. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke.